di sharingkan untuk kita bersama dalam flyer yang sudah ada dari kitab Matius pasal yang ke-5 ayat 14 sampai 16. Kitab Matius pasal yang ke-5 ayat 14 sampai 16. Ya. Saya kira semua sudah baca ya. Dalam satu tema, garam dunia dan terang dunia. Kalau kemarin kita sudah berbicara dari Lukas, ya. Lukas 14 itu juga berbicara tentang garam dunia. Dan kalau sekarang kita alih lagi ke terang dunia. Memang kemarin sudah disinggung juga, digandengkan juga, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Nah, hari ini kita dibimbing dari Matius pasal yang ke-5 ayat 14 sampai dengan 16. Ya. Saya minta tolong nanti mungkin Pak Asis bisa baca prolognya Pak ya. Prolognya saya nggak dapat Pak. Ada itu. Oh nggak ada ya? Gini aja. Ada. Pak bisa bacakan Pak? Bacakan Firman Tuhan aja Pak. Matius 5. Matius 5. Ya. Baca firman Tuhan aja Pak Sis. Matius 5. 14 sampai 16. Matius 5. Nanti saya baca prolognya Pak. Matius 5 14 sampai 16. Sampai 16 ya? Ya, betul. Ya, Pak. Oke. Sudah bisa, Pak? Dibaca, Pak? Ya, silakan, Pak. Yuk. Firman Tuhan pada siang hari ini yang kita ambil dari Matius 5, pasal 5, ayat 14 sampai 16, Pak ya? Ya. Ya. Yang berbunyi demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan siang hari ini. Dengar Pak ya? Ya. Pak Karel hilang nggak? Ya, dengar Pak. Dengar Pak Sis. Ya. Yes. Enggak, Pak Karel kemana lagi? Pak Karel ada tapi mati itu anunya. Mikrofonnya mati. Speakernya. Iya. Listriknya mati kali. Tapi ada. Cuman di Pak Sis. Ya. Aku diukur jauh. Halo. Ya, ya. Oke. Ya. Halo. Ya, bagus. Oh itu. Ya, saya terlepas sebentar, Pak. Ya, masih ada. Halo. Bagus, sudah, bagus. Ya, bagus. Ya, saya kembali membacakan renungannya untuk kita. Selain garam, Yesus mengumpamakan para muridnya sebagai terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Itulah peran dan fungsi kita sebagai murid Kristus. Menerangi dunia ini. Coba tanyakan pada diri sendiri. Apa yang terjadi jika terang kita disembunyikan atau terhalang oleh sesuatu? Pasti kita tidak bisa berguna bagi orang lain. Itulah sebabnya Yesus berkata, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian
sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Mari kita harus memahami peran kita sebagai terang. Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita tentu rindu bahwa Bapa di surga dimuliakan lewat perbuatan kita yang kita tunjukkan sebagai terang kepada orang lain. Ya. Renungannya untuk kita siang hari ini. Ya. Mungkin Pak Andre, kita perlu beri outlook, Mbak, saya kira. Ya, supaya cepat. Cukup deh, cukup lah, Pak. Cukup 7 biar semua dengar. 7 kalikan. Cukup lah. Oke. 7 kalikan Cukup, Pak. 4 menit aja. Ya. Menit masih banyak spare. Cukup ya. Oke. Ya. Oke. Boleh. Ini berbicara tentang terang. Kalau tadi Pak Ande itu masuknya telat ya. Karena lampunya mati. Ya. Lampunya mati sehingga masuknya telat. Katakan juga kalau kita di rumah listrik mati itu kita bingung. Ya, cari lilin, lampu senter di HP nyalakan, ya, kita bingung. Ya perlu terang itu dalam kehidupan kita itu kita perlukan. Nah ini berbicara dengan terang, kita terang dunia, kita akan masuk dalam sharing score bersama-sama. Semua diberi kesempatan untuk menyampaikan sharing dari firman Tuhan yang kita sudah bacakan dari Matius pasal yang kelima, ayat 14 sampai dengan 16, ya. Kita semua diberi kesempatan sampaikan sharing score, ya. Kita semua sudah tahu tentang sharing score, ya, Pak Sitwanto, Ibu Rosdiana, Ibu Pak Bambang, dan Pak Alfian Jember. Pak Alfian baru masuk kita ya? Ya, Andre, saya kirim anunya apa? Skornya ke dia apa? Apa itu skor ke ya, WA dia? Enggak apa-apa. Ya, nanti Pak Alfian belakangan saja. Ya, silakan ya. Kita mulai dulu Pak Siswanto. Sampai sharing skor, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Kesempatan pertama jadi untuk menghemat waktu, mungkin kita masing-masing boleh menjabarkan tentang kebenaran firman pada siang hari ini. Sebenarnya di dalam bacaan kita siang hari ini, saya lihat di Matius 5 ayat 14 sampai 16 di situ, sebenarnya kita mempunyai dasar apa di dalam tema itu. Di sini saya lebih menunjukkan bagaimana kita menunjukkan identitas Kristiani kita, Pak, ya. Jadi di dalam pasal 14 di situ kan ada kata bahwa kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kan kita tahu, Pak, kita rata-rata di sini pemakai Facebook, Pak, ya, pemakai Facebook di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Selain kita ikut dalam kompak, pasti kita punya fasilitas Facebook. Dan di situ kadang-kadang masih banyak orang-orang yang menunjukkan dua identitas, mungkin 3. Hanya dia membalikkan fotonya, yang satu balikkan namanya. Saya tidak tahu tujuannya apa. Dia tidak menunjukkan satu identitas bahwa dirinya yang sesungguhnya seperti saya. Siswanto dengan foto itu, ya sudah cukup. Tidak perlu saya menunjukkan foto saya begini seperti ini. Karena orang yang mencari identitas itu hendak menunjukkan realita kehidupan manusia yang tidak mampu memiliki integritas yang kuat. Karena dia tidak bisa hidup tetap untuk serta mempertahankan identitas dirinya. Terkadang orang relatif tidak mampu mempertahankan identitasnya hanya karena takut untuk berjuang dan menghadapi beberapa resiko. Sehingga cenderung dia menjadi pribadi yang memiliki 2 identitas. Itu yang sekarang kita lihat banyak di dalam kehidupannya. Mungkin di antara kita bapak-bapak di sini ada ya. Seperti yang tadi diingatkan Pak Andri, tolong namanya dijelasin biar kita sesuai dengan foto muka yang itu. Jangan sampai namanya Benny tapi dia di fotonya itu gambar seorang wanita. Jadi itu sudah jelas menjadikan merupakan suatu pertanyaan di mana siapapun juga akan begitu ya. Ini ibu atau bapak. Dan dalam itu sudahkah kehidupan orang percaya menunjukkan identitas Kristus dimanapun berada? Amin. Karena pengajaran Yesus dalam tes berangkat dan realita bahwa ada pengikutnya yang belum menunjukkan identitas sebagai murid-muridnya di tengah berbagai tantangan dan ancaman.
Yesus itu menuntut kesalahan dan dari pengikutnya. Mereka harus mampu menunjukkan identitas dirinya sebagai pengikut Yesus di dalam kondisi apapun. Nah, di dalam pembacaan firman di sini di salah satu ayat, garam dan terang menjadi simbol yang digunakan oleh Yesus. Garam dan terang diperlukan oleh semua orang di dalam hidup ini. Garam itu berfungsi untuk mengawetkan dan memberi rasa. Sedangkan terang itu berfungsi sebagai memberikan cahaya. Agar dapat membantu melihat orang yang benar, orang yang sesungguhnya, gitu ya. Jadi dengan itu kita bisa menyampaikan bahwa ketika Yesus menggunakan garam dan terang sebagai sebuah identitas yang harus terlihat pada kehidupan orang percaya, maka para pengikutnya harus senantiasa siap berperan sebagai yang dikehendaki oleh siapapun yang ia menghendaki. Jadi kehidupan setiap pengikutnya senantiasa mampu mendatangkan kebaikan hidup bagi sesama dan lingkungan. Nah, disitulah teguran firman yang saya katakan bahwa di dalam ayat-ayat tadi kebenaran firman yang boleh saya sampaikan. Oleh karena itu di dalam berkarya sesuai dengan pelajaran Kristus, kita sebagai umat manusia untuk mendatangkan kebaikan bagi sesama dan lingkungan, ya caranya ya jadikan Yesus sebagai pusat kehidupan, ya jadikan penderitaan sebagai anugerah dan bukan justru beban. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan kesaksian oleh Boris Diana, ini saya kira ini suatu anjuran dari Yesus Kristus. Jadikan penderitaan itu sebagai anugerah, bukan jadi sebagai beban. Dan ingatlah bahwa makna karya keselamatan Kristus itu adalah sebuah pemberian tugas untuk meneruskan pekerjaan kita di dunia. Oleh itu, komitmen kita, mari kita terus berjuang dan menjaga mempertahankan identitas Kristiani kita di dalam kehidupan kita berumah tangga, bermasyarakat, dalam segala hal yang kita hadapi di sepanjang kehidupan selaku gereja-gereja Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Pak Alfian bisa dibaca di WA-nya ya. Saya ada kirim tuh apa itu skor. Oh iya Pak, nanti saya baca. Belum baca Pak, belum. Bisa sambil dibaca, bisa itu. Oh, bentar. Bisa sambil dibaca, Iya, bisa. sebentar. Bisa. Tekan aja yang paling bawah. Ya. Paling bawah yang tekan aja yang paling bawah, lihat bagian kiri, tekan bagian kiri, buka WA. Biasa. Seperti biasa. Bentar Pak. Bentar, mana mah? Di HP satunya Pak? Oh enggak, di sini. Oh, di HP Oh, satunya. di sini. Ya? Iya, di sini. Di nomornya Pak Alfian. Ini nggak ada WA-nya nih Pak. Oh, berarti di nomor HP satunya ya? Iya, nomor satunya Pak. Ah, itu dibaca itu. Apa itu skor? Oke, lanjut Pak Karel. Oh iya. Untuk Pak Alfian nanti aja Pak ya. Nanti aja, biar monitor aja dulu. Untuk Pak Alfian, ya, silakan baca duluan Pak. Ya. Ya. Kita teruskan ya. Terima kasih Pak Sis yang sudah sampaikan skor untuk kita, komitmennya untuk kita ke depan. Terima kasih. Lanjut Ibu Rusdiana. Ibu Rus. Iya Pak, masih mantap. Ya, silakan Ibu. Bisa sampaikan sharing Ibu. Oh, Ibu Rusian lagi perjalanan kah? Mungkin masih di kebun Pak. Nanti habis Zoom ini kan mau lanjut nanam itu, mau kebun dulu Pak. Oh, nggak bisa sharing kah? Kenapa? Sharing nggak bisa. di BR apa di sini? Di sini aja. Oh. Bisa. Yang dari itu ya, dari Matius itu ya Pak ya? Iya kan pendek aja. Ayat pendek saja. Kamu adalah terang dunia ya? Ya. Yang terletak di atas gunung. Itu ya Pak? Ya. Ya. Dapat apa? Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kalau menurut aku, lewat kehidupan kita yang secara terus-menerus punya progresif di dalam Tuhan, pasti orang akan melihat gitu perbuatan-perbuatan kita, tindakan kita, perkataan kita. Mereka akan melihat terang yang ada dalam diri kita, itu tidak mungkin tersembunyi. Seperti apa namanya Pak ya?
seperti orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah ganteng. Jadi terang kita itu pasti kelihatan gitu. Dari kecil nanti sampai lewat kehidupan kita menjadi berkat buat orang lain. Itu yang bisa saya sharing lewat Matius 5 ayat 14 ini. Terima Ya, kasih. terima kasih Ibu Rustiana ya. Silakan lanjutkan pekerjaan. Terima kasih sudah ikut apa yang sharing. Saya kira ini berbicara banyak tentang terang ya. Ibu Rus sudah melakukan itu, mempraktekkan itu dalam keluarga. Ya. Teruskan terang supaya bercahaya di tengah keluarga, khususnya untuk memenangkan suami ibu hingga hidup keluarga, suami, istri, anak-anak bisa rukun dan damai. Ya, kita semua tetap dukung Ibu Rus supaya menjadi garam dan terang, terutama dalam keluarga. Sebelum kita keluar dalam keluarga ada sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Ibu Rus. Ya, saya teruskan ke Pak Bambang. Ya, Pak Bambang. Pak. Siap. Ya, siap, Pak. Siap. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Selamat siang semua. Jadi kalau saya sharing sedikit, Pak, mengenai ini kan terang ya, bicara tentang terang, topik terang. Jadi sebenarnya terang itu siapa sih? Terus apa sih yang dimaksud dengan terang? Jadi kalau saya berbicara terang itu di Yohanes 8, Pak. Yohanes 8 ayat 12. Ya, Yohanes 8 ayat 12 katakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ya. Jadi sesungguhnya terang yang dimaksud adalah ya firman Allah. Karena kita bicara tentang akulah. Akulah itu kan Yesus. Kalau kembali lagi tentang Yesus, Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Ya. Pada mulanya firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah sendiri, dan firman telah menjadi manusia. Ya. Jadi sebenarnya akulah terang ini yang adalah firman itu sendiri. Maka betapa pentingnya bahwa kita sebagai pengikut Kristus dalam hal ini kita diingatkan kembali bahwa untuk kita hidup menjadi terang, maka kita harus terus mengerti akan firman Allah. Karena ketika kita mendasari hidup kita dengan firman Allah, maka di dalam Efesus 5 dikatakan bahwa ini ya Pak ya, kalau kita baca di ayat 8, tapi ya, kunci saya akan sampaikan di ayat 9 ya, tapi karena terang hanya berbuahkan kebajikan, keadilan, dan kebenaran. Ya. Jadi apa yang bisa mengubah kehidupan kita menjadi baik, kemudian kita memiliki keadilan dan kebenaran, itu hanya firman Allah, yaitu Yesus itu, sang terang itu, terang dunia itu. Maka di ayat 8 katakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ya, kembali lagi kalau kita mengapa kita menjadi terang, oleh karena kasih karunia Allah, karena kita menjadi anak-anak terang. Nah itu kita pasti kuncinya, dasarnya kita sebagai orang-orang percaya ya di Roma 3 ayat 23, 24. Oleh karena penebusan, redemption, ya karena penebusan Allah itu. Itulah yang kasih karunia Allah kepada kita, yang bisa menjadikan kita menjadi terang dunia itu. Nah, makanya singkat bahwa kebenaran yang saya dapatkan itu Pak, jadi firman Allah ini menjadi dasar kita. Nah di dalam tadi sudah saya katakan di Yohanes tadi Pak ya, Yohanes 8 ayat 12 katakan akulah terang. Itu Pak kebenaran yang saya dapatkan. Kemudian ya teguran, perbaikan, dan rencana ya karena kita menginginkan menjadi terang bagi sesama kita dimanapun kita berada, baik keluarga maupun saudara-saudara kita seiman maupun orang lain terutama,
dengan kehidupan kita yang terang kita bawa dalam kehidupan sehari akan memberi terang kepada sesama kita. Artinya bahwa kita akan memuliakan Allah, meninggikan Allah. Ya, secara tidak langsung kita menjadi saksi, menyaksikan kemuliaan Allah itu Pak kepada orang lain yang melihat kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita siang hari ini untuk kita diingatkan untuk hidup di dalam terang Allah. Tuh, ya, kemudian komitmen ya kita harus terus berkomitmen untuk menggali, mengerti, membaca, merenungkan, mengerti tentang firman Allah. Karena dengan firman Allah inilah kita tadi di dalam Efesus berapa tadi Pak? Ya di Efesus 5 tadi akan kita dibentuk dan bertumbuh dalam kebaikan, keadilan dan kebenaran Allah. Itu kira-kira yang saya bisa sampaikan siang hari ini. Tuhan memberkati. Ya. 5 menit. Terima kasih Pak Bambang. 5 menit. Pas. Ya, terima kasih Pak. Ya, kita lanjutkan sebenarnya dalam topik ini ya yang kita bicarakan ini terang dunia. Tuhan katakan bahwa kamu adalah terang dunia. Dan terang dunia di sini diaplikasikan supaya perbuatan kita itu yang menjadi perbuatan baik kita yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi fungsi terang itu dalam kehidupan kita. Kita ini bisa berdampak bagi orang lain. Memang kita semua tahu bahwa Yesus itu terang dunia. Iya Pak. Ya, Yesus itu terang dunia. Dalam perikop yang lain itu demikian. Dan dalam perikop kita saat ini khotbah di bukit ini Pak. Ya, kita tahu semua ya. Matius ini khotbah di bukit. Berarti kita adalah terang dunia. Terang dunia itu bukan berarti bahwa kita sama dengan Kristus. Tapi bagaimana terang yang ada dalam diri kita itu bisa menerangi orang lain, bisa berguna bagi orang lain, bisa berdampak bagi orang lain. Supaya orang lain itu tidak meraba-raba dan kegelapan. Apa dikatakan? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Oke, terima kasih Pak Bambang. Saya silakan Pak Alfian, mungkin sudah bisa? Pak Alfian? Mikrofonnya masih mati. Buka, Pak. Mikrofonnya masih bisa Pak tangkap itu. Skornya bisa tangkap nggak? Buka mikrofonnya Pak. Mikrofonnya buka Pak. Mikrofonnya masih mati. Halo, sudah bisa ditangkap Pak? Oke, boleh. Ya, silakan Pak. Ya. Iya. Saya sudah ikuti tadi sepanjang ini. Ya mohon maaf, ini masih baru ya Pak. Kalau saya memahami terang itu sebagai Kristus sendiri yang sebagai Mesias yang dijanjikan. Karena memang kalau kita baca di kitab Ibrani kan, ketika pada zaman dahulu Allah berfirman kepada kita melalui perantaraan nabi-nabi ya, tapi sekarang di zaman akhir dia berbicara pada kita lewat perantaraan anaknya. Nah kalau kita melihat di zaman perjanjian lama, itu orang Israel dia berjalan di padang gurun di malam hari diterangi oleh terang. Tetapi tiang api di malam hari yang memberi terang ini tidak jelas sosoknya siapa. Tetapi di perjanjian baru Tuhan Yesus mengatakan akulah terang dunia. Barang siapa berjalan dalam aku dia akan melihat terang itu. Jadi apa yang menjadi misteri di perjanjian lama, apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di perjanjian lama, sekarang di perjanjian baru sudah dijelaskan, sudah cetha welo-welo siapakah sebetulnya terang itu. Jadi ketika kita sekarang sudah mengenal Kristus, berarti kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, melainkan kita ada di dalam terang. Itu saya memahaminya seperti itu, Pak. Ya, memang tadi seperti yang saya sudah katakan bahwa perikop kita ini berbeda dengan terang dunia. Kita semua tahu bahwa Yesus itu terang dunia. Semua tahu, Pak. Alkitab mengatakan demikian. Tapi dalam perikop di sini, Tuhan Yesus katakan, ini khotbah di bukit, Pak. Tuhan Yesus katakan bahwa kamu adalah terang dunia. Oh, ya. Dan terang dunia di sini dilihat dari sisi manusianya. Ya. Oke. Sisi kitanya. Ya. Sisi kitanya. Kita yang menjadi terang dunia. Supaya Pak, hidup kita ini bisa menerangi dunia.
Amin. hidup kita ini bisa berdampak bagi orang lain. Ya. Itu yang saya lihat dari perikop kita pada siang hari ini. Supaya apa dikatakan? Supaya terangmu itu bercahaya. Kita bisa bersinar di tengah kegelapan. Ya. Bersinar di sini menyatakan perbuatan-perbuatan baik. Ya. Nah, di dalam dunia reguler ya, dunia perdagangan dan lain sebagainya, ya, kita dituntut sebagai anak-anak Tuhan di tengah pergaulan, di tengah masyarakat di mana kita ada, ya, kita lah menjadi terang. Supaya apa? Supaya orang melihat ada perbedaan antara hidup anak-anak Tuhan dan yang bukan. Bagaimana tentang perkataan dan perbuatan kita itu harus sejalan. Pertama dia katakan supaya perbuatan mereka melihat perbuatanmu yang baik. Perbuatan yang baik. Karena terang itu baik. Gak ada terang yang jelek itu. Semua terang itu baik. Kalau gelap itu ya jelek. Orang meraba dalam gelap. Tapi kalau dalam terang, orang semua melihat. Ya. Kadang-kadang kita di sini di Zoom ini, Pak Andre bilang, oh buka kameranya, biar kelihatan terang. Kelihatan semua mukanya, ganteng ya. Pak Alfian dari Jember tuh, baru masuk pertama ya ganteng. Ganteng. Kacamata mantap. Ya, itu Pak. Ya. Jadi perikop ini berbicara tentang kita. Kamu. Ya, kamu. Ini Yesus yang sampaikan khotbah di bukit. Kamu adalah terang dunia. Supaya kamu bersinar di tengah kegelapan dunia. Dalam dikatakan bahwa terang itu tidak mungkin disimpan di atas, di bawah gantang, disembunyikan. Kita bergaul dengan semua orang. Supaya orang melihat, oh ini loh, Tuhan beda ini. Ya, saya kira itu yang saya bisa sampaikan ini dari komitmen saya agar sungguh-sungguh ya kita hidup ya. Kalau mungkin kita hidup di tengah komunitas Kristen ya biasa saja. Semua ya ada aman-aman saja. Ya. Tapi bagaimana kita hidup di tengah komunitas yang bukan Kristen, lingkungan tempat kita tinggal. Ya. Oke. Mikrofonnya mati, Pak Karel. Mikrofonnya. Iya. Mikrofonnya Mati ya? mati. Oke, ya. Oke. Ya, sudah, Pak. Sudah, oke. Ya. Saya sambung tadi seperti Pak Asis katakan, ya. Kita semua banyak bergaul ya, banyak memakai Facebook, WhatsApp grup ya. Banyak kali WhatsApp grup kita, anak-anak Tuhan, itu namanya tuh sembunyi, Pak. Namanya tidak dijelaskan. Fotonya malah foto yang benar kata Pak Asis. Namanya itu Bambang, ya, atau namanya Karol gitu. Tapi fotonya itu anak kecil, lucu gitu. Bagaimana kita bisa menyatakan ini? Karena siapa ini sebenarnya? Ya. Nah, dari situ kita bisa melihat sebenarnya karakter-karakter orang. Anak-anak Tuhan kok sembunyikan identitas. Ya. Tapi isinya di WhatsApp itu ya semua firman Tuhan. Tapi profilnya itu tidak mencerminkan Tuhan. Bagaimana bisa sejalan? Ya, itu saya kira Pak Sis ya. Oke Pak Sis, terima kasih. Ya. Lanjut Pak Andre. Ya, oke, menarik ya. Jadi firman Tuhan di Matius 5, 14 sampai 16 ini apa? Ini menarik ya, karena apa? Ya, serial dari khotbah di bukit ya. Kebenarannya ini analogi lagi kan? Analoginya apa? Terang dunia ya. Analogi kemarin kan beda ya. Apa garam kan? Analogi garam. Sekarang dia analoginya apa? Terang dunia loh. Apa itu? Ya, sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk menjadi terang dunia. Apa itu terang dunia? Terang itu melambangkan kebenaran, keadilan, dan kasih Tuhan. Itu yang harus kita tunjukkan. Ya, melalui apa? Ya tindakan kita, perbuatan kita. Kita diminta untuk hidup dengan cara apa?
memuliakan Tuhan dan menjadi teladan bagi orang lain. Itu kebenarannya. That's the point. Saya enggak mau kemana-mana lah ke ayat ini, ayat itu. Enggak. Ayat ini aja bisa digali kok. Ya enggak perlu kemana-mana. Tegurannya apa? Teguran dalam ayat ini diarahkan kepada mereka yang menyembunyikan. Nah, itu tadi. Seperti Pak Sis bilang tadi. Identitasnya enggak jelas. Fotonya anak kecil. Fotonya bunga. Gitu. Mereka yang menyembunyikan iman mereka atau tidak menunjukkan perbuatan baik mereka. Ya. Yesus menegur loh, sikap pasif atau malu-malu dalam menunjukkan iman Kristen. Seperti terang yang disembunyikan di bawah gantang. Kan firman Tuhan kan, jangan taruh di bawah gantang. Kita tidak boleh menyembunyikan iman dan perbuatan baik kita. Nah itu aja, teguran itu aja. Tidak ada lagi. Saya nggak kemana-mana ke firman ini, enggak. Ini saja. Perbaikannya apa? Opsinya. Perbaikan yang harus dilakukan adalah dengan pastikan bahwa hidup kita benar-benar memancarkan terang. Ya, terang Kristus. Ini berarti apa? Kita harus aktif. Ya. Tidak pasif. Aktif ngapain? Aktif dalam melakukan perbuatan baik, menunjukkan kasih, keadilan, dan berani bersaksi tentang iman kita. Ya. Melalui apa? Melalui tindakan kita. Kita harus jadi contoh yang baik dalam komunitas kita, menunjukkan kebaikan dan integritas. Nah, ini penting dalam segala aspek kehidupan kita. Komitmennya apa? Komitmennya ya kita harus lakukan adalah berjanji untuk hidup sebagai terang dunia. Karena kita dipanggil untuk itu loh. Kita harus berkomitmen untuk terus melakukan perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Tidak menyembunyikan iman kita dan selalu berusaha untuk menjadi saksi yang hidup dalam kasih kebenaran Kristus ini, termasuk memperbaiki apa? Memperbaiki sikap kita dan perilaku kita sehari-hari. Ini terus berproses. Terus selama kita hidup, proses ini terus ada. Ya, dengan apa? Dengan apa? Memastikan bahwa kita ada Roh Kudus yang meneguhkan kita kan. Pasti dengan bimbingan Roh Kudus dalam setiap langkah kita bisa memahami dan menerapkan makna dari ayat di Matius ini ya. Di Matius 5 ayat 14-16 ini. Itu aja komitmennya. Terima kasih Pak Karel. Tuhan berkati. Oke, kita lanjutkan sesi berikut, sesi terakhir untuk United Prayer. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin didoakan khusus. Selain kita doakan keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, ya. Mungkin ada yang mau didoakan khusus. Pak Alfian. Pak Alfian, ada yang perlu didoakan? Halo. Pak Alfian nggak monitor. Kita terus dukung Ibu Ros ya. Ibu Ros dalam keluarga itu menjadi terang, ya. Amin. Supaya ada damai sukacita dalam kehidupan keluarga Ibu Ros. Ya. Kita dukung Ibu Ros. Pak Alfian, ada yang didoakan? Ya, mohon didoakan pelayanan saya dalam hal pelayanan apologetika itu berjalan lancar, Pak. Selama ini seperti Gimana, Pak? Bagaimana, Pak? Karena pelayanannya di mana, Pak? Di Jember, Pak? Ya, saya kan menulis buku, Pak. Sebuah buku apologetika Kristen versus ateisme. Dan juga ini, Pak, saya sudah mencoba beberapa kali lewat pertemuan Zoom juga, presentasi Ya. gitu. Tapi tidak sebelum kenal Pak Andre. Nah, sekarang ada Pak Andre, saya difasilitasi untuk bisa memanfaatkan Zoom juga untuk memperkenalkan pelayanan saya ini kepada lebih banyak orang lagi. Oke, ya. Oke. Pak Alfian di Jember mana, Pak? Kota? Saya di kota, Pak. Di kota. Oh, di kota ya. Oke, ya. Kita dukung Pak Alfian dalam pelayanan untuk menulis buku-buku apologet ya. Iya, Pak. Yang lain masih ada?
Pak Bambang, Pak Siswanto, ada yang mau disampaikan? Cukup ya? Oke, ya. Kita akan masuk doa bersama. Ya. Ini waktunya sudah jam. Waktunya tinggal berapa menit Pak Ande ya? 14.57. Ya. Ya. Kalau tidak ada yang lebih khusus, saya akan doakan semua, ya. Dan saya minta nanti Pak Siswanto tutup kita dalam doa, Pak. Pak Sis. Iya, Pak Siswanto, ya. Doa penutup, Pak ya. Yap. Ya, nanti saya doakan. Oke. Mari sama-sama kita bersatu hati dalam doa bersama. Saya bersyukur pada Bapa di surga untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami selama 2 jam sudah berlalu, Tuhan. Kami sudah banyak belajar, Tuhan, tentang firman-Mu. Kami boleh menjadi terang dalam kehidupan kami, Tuhan. Di mana kami ada, lingkungan tempat kami tinggal, dalam komunitas kami, dalam keluarga kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa di surga, untuk pencerahan-Mu, renungan yang kami sudah sharing bersama-sama. Kami juga sudah mendengar kesaksian dari Ibu Rusdiana. Terima kasih Tuhan segala kebaikan-Mu yang kami sudah alami dalam kehidupan ini sampai dengan siang sore hari ini. Dan saatnya Tuhan kami akan berdoa bersama-sama mendukung Tuhan saudara-saudara kami yang ada di Zoom siang hari ini. Yang berdoa Tuhan untuk Pak Alfian di Jember dalam pelayanannya untuk menulis buku-buku apologet Tuhan. Pelajaran-pelajaran yang berharga untuk pertumbuhan iman Kristen. Di sana ada perbedaan-perbedaan yang ditulis Tuhan, beri hikmat kebiasaan bagi Pak Alfian, hingga Pak Alfian mampu untuk menuangkan segala talenta yang Tuhan berikan bagi dia. Hikmat kebiasaan-Mu Tuhan menuntun ya, sehingga dia boleh menulis hal-hal tentang kebenaran firman-Mu pada saudara. Dan itu memberkati banyak orang dan menguatkan banyak orang yang sudah membaca dan akan membaca buku itu. Memberkati Pak Alfian, berkati keluarganya, berkati pelayannya. Bersama-sama akan berdoa untuk Ibu Rus Tuhan. Saya mendukung loh pergumulannya Ibu Rus Tuhan. Terutama dalam keluarga. Hubungan suami, istri, orang tua, anak-anak. Supaya ini menjadi harmonis Tuhan. Beri Roh Kudus Tuhan, beri urapan-Mu bagi Ibu Rus sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anak ini, membawa anak-anak ini Tuhan makin lebih mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahkan kami mendukung doa dari Ibu Rusdiana untuk memenangkan suaminya. Bersama-sama mereka memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Bersama-sama dalam satu kasih Tuhan. Supaya tidak ada lagi pertentangan, tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi hal-hal yang merugikan kami Tuhan. Terutama keluarga Ibu Rus. Kuatkan Ibu Rus Tuhan. Ya Roh Kudus-Mu urapi dia lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Sehingga Ibu Rus boleh menjadi terang dalam keluarga khususnya. Berkat juga pekerjaan Ibu Rus dalam menjahit. Untuk usaha dia Tuhan, berkati dia. Untuk mencukupkan segala kebutuhan dia Tuhan. Kebutuhan jasmani. Anak-anaknya dalam studi, keberkati suaminya, dan pekerjaan, keberkati urapi mereka semua. Terima kasih Pak Suka. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk Pak Bambang Tuhan dalam pelayanan apapun yang Pak Bambang lakukan dalam rapat-rapat, dalam pertemuan-pertemuan, dalam seminar-seminar. Beri hikmat bagi Pak Bambang sehingga apapun juga yang menjadi masalah, apapun juga yang akan dibicarakan, semuanya mendapat jalan keluar yang terbaik Tuhan. Pakai Pak Bambang lagi Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu kepada jemaat-jemaat yang lain Tuhan. Dengan urapan-Mu Tuhan. Pak Bambang boleh menjadi terang di tengah masyarakat tempat mereka tinggal di Singosari. Berkat juga istrinya, anak-anaknya di Jakarta Tuhan berkati semua. Berkati Pak Siswanto Tuhan yang ada di Malang juga dalam pekerjaan, dalam pelayanan Tuhan, dalam pelayanan di gereja Tuhan yang sudah panggil
Pak Siswanto sebagai hamba-Mu, sebagai pelayan Tuhan, untuk menyampaikan jemaat PBIB yang ada di Malang. Urapi Pak Siswanto lebih dan lebih lagi Tuhan. Berkati anak-anaknya, berkati keluarganya, istrinya. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil Tuhan. Memberkati Pak Andre Tuhan dalam pekerjaan dan usahanya, dalam membuat segala sesuatu Tuhan untuk kebersamaan kami dalam Lingsum ini Tuhan. Urapi Pak Andre Tuhan dalam membuat YouTube, sehingga banyak orang yang dimenangkan Tuhan. Dengan penyampaian firman-Mu lewat YouTube, lewat kesaksian, apapun juga. Segala kebutuhan dari Pak Andre Tuhan kecukupan. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih Roh Kudus. Ini doa ucapan syukur kami yang kami naikkan kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Monggo Pak Sis. Kami kembali di kehadapan-Mu ya Bapak. Di siang hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan sudah memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami boleh berkumpul lewat anak-anak-Mu. Tuhan mengumpulkan kami, diberikan kesehatan dan kekuatan. Puji Tuhan ya, kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena sampai siang hari ini kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca. Di balik firman itu semua adalah kata-kata Tuhan dan peringatan buat kami yang boleh kami dengar bersama-sama. Banyak hal yang kami dapat di balik firman yang Tuhan sudah berikan dan kayak kami baca di siang hari ini. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan, sampai siang hari ini Tuhan terus masih mendampingi kami sehingga perjalanan pertemuan kami di siang hari ini boleh berjalan atas kehendak-Mu dan kemuliaan Tuhan. Karena kami percaya ketika Yesus menggunakan garam dan terang sebagai sebuah identitas yang harus terlihat pada kehidupan orang percaya, maka kami para pengikutnya harus senantiasa siap berperan seperti yang dikehendakinya bagi siapapun. Karena Ia menghendaki kehidupan di setiap pengikutnya dan senantiasa mampu mendatangkan kebaikan hidup bagi sesama dan lingkungan. Bapak, sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami di tengah-tengah keluarga. Tuhan tuntun kami, suami, anak, istri, beserta keluarga di rumah. Kami percaya Tuhan, segala sesuatunya Tuhan sudah atur di dalam kehidupan kami. Kami terus bersyukur Tuhan, kalau sampai saat hari ini Tuhan mendampingi kami, dan kami percaya di hari-hari esok kemudian kami boleh terus semakin banyak untuk bisa hadir bersama-sama dalam pertemuan di kompak siang hari ini. Tuhan memberikan fasilitas kami boleh berjalan atas kehendak-Mu. Tuhan Yesus, oleh karena itu kami tetap memohon kepada-Mu ya Tuhan, kami semua di sini diberikan kesehatan, kekuatan, imannya terus bertambah, sehingga kami terus boleh menyebarkan dan membesarkan tentang kebenaran-kebenaran Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon untuk mengucap syukur dan berterima kasih. Kita masuk dalam doa berkat. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Oke. Terima kasih Pak Sis, Pak Bambang. Terima kasih Pak Alfian, Bu Rusiana. Urus Siang, Pak Tuhan Bambang. berkati. Thank you. Siang, terima kasih.
Tuhan Tuhan berkati ya. berkati ya. Sampai ketemu Sampai besok. ketemu besok.